Batur sedulur sekampung, 5 nama dari selain Mbah Kuwu Sangkan. 5 nama Mbah Kuwu Sangkan itu siapa saja? Kami akan membahasnya. Namun sebelumnya, silakan bantu kami dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami secara gratis. Untuk menghasilkan suara yang lebih jernih, silakan gunakan headset Anda. Selamat menikmati hidangan ini. Salah, maksudnya selamat mengikuti. Check it out. Gerbang Makam Mbah Kuwu Sangkan Cirebon merupakan salah satu daerah sentral penyebaran Islam di Jawa Barat. Selama ini masyarakat masyhur hanya mengenal Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati sebagai tokoh utama penyebar Islam di Jawa Barat, salah satunya di Cirebon. Tetapi jika kita telusuri lebih jauh, tokoh babat alas Islam di Cirebon atau orang yang pertama kali membangun pondasi keislaman adalah Mbah Kuwu Sangkan yang lahir sekitar 1423 Masehi. Mbah Kuwu merupakan paman dari Syarif Hidayatullah. Masyarakat mengenal Mbah Kuwu sebagai uwaknya Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Dalam berbagai literatur, Mbah Kuwu mempunyai 5 nama, yaitu Pangeran Cakrabuana, Walang Sungsang, Haji Abdullah Iman, Syekh Somadullah, dan Mbah Kuwu Sangkan Cirebon Girang itu sendiri. Mbah Kuwu Sangkan terlahir 3 bersaudara, yakni Mbah Kuwu Sangkan, Raden Kian Santang beserta Nyai Rara Santang dari pasangan Prabu Siliwangi dan Nyai Subang Larang. Sebagai putra mahkota, Mbah Kuwu mewarisi sifat kepemimpinan ayahandanya, Prabu Siliwangi. Hal ini terbukti dari pencapaiannya yang berhasil menduduki tahta Cirebon di bawah kerajaan Pasundan yang saat itu dipimpin Raja Galuh, dan Mbah Kuwu merupakan raja pertama. Perjuangan Mbah Kuwu membangun Cirebon dan menyebarkan Islam dimulai pada usianya yang kala itu masih menginjak 25 tahun. Beliau mulai berdakwah hingga mencapai puncaknya. Saat itu ia menduduki singgasana kerajaan Cirebon. Dari situ ia memiliki kekuatan untuk memperluas wilayah dakwahnya. Semasa hidup, Mbah Kuwu memiliki 2 istri, yakni Nyi Endang Gelis dan Nyai Ratna Lilis. Dari pernikahannya dengan Nyi Endang Gelis, dianugerahi keturunan Nyai Pakungwati yang kelak menjadi salah satu pendamping Syekh Syarif Hidayatullah. Syekh Syarif Hidayatullah sendiri merupakan putra dari Nyi Rara Santang, adik Mbah Kuwu Sangkan. Sedangkan dari pernikahannya dengan Nyai Ratna Lilis, dianugerahi seorang putra yang bernama Pangeran Abdurrahman. Menurut beberapa catatan sejarah, Mbah Kuwu Sangkan menyukai sejumlah hewan, yakni kucing candramawa, macan samba, dan kebo dongkol bule karone. Ketiga hewan tersebut diyakini sudah punah, dan sekarang menurut kepercayaan orang setempat, ketiga hewan itulah yang menjaga makom Mbah Kuwu. Bentuk dari ketiga hewan tersebut dapat dilihat pada patung-patung hewan yang ada di sekitar lokasi makom. Mbah Kuwu menetap di daerah Cirebon Girang, Talun, sampai akhir hayatnya pada tahun 1500-an atau abad ke-16 awal. Sumber sejarah lain menyebut Mbah Kuwu Sangkan wafat tahun 1529 Masehi. Pelopor kebudayaan Pasundan Islami dalam masa 4 abad lamanya yaitu menaklukkan Pajajaran, keraton ayahandanya yang Hindu. Oleh sebab itu, ia diberi gelar kehormatan Pangeran Cakrabuana. Pangeran Cakrabuana mulai memerintah Cirebon pada 1 Suro tahun 1445 Masehi. Waktu itu, ia belum mencapai usia 22 tahun. Memang masih terlalu muda, tetapi ia mampu memegang kendali pemerintahan selama 38 tahun
sejak tahun 1445 Masehi hingga tahun 1479 Masehi. Mbah Kuwu juga memiliki kriteria kepeloporan pengembangan ilmu pengetahuan dan peradaban yang sangat tinggi. Ia senantiasa menaruh perhatian besar terhadap berbagai macam ilmu pengetahuan, sastra, dan seni budaya, melestarikan dan mengembangkannya. Ayahnya Prabu Siliwangi telah mencurahkan perhatian dan mendidiknya dengan ilmu kemiliteran, politik, dan kesaktian sejak kecil. Demi mencerdaskan anaknya, ia diserahkan kepada ulama-ulama besar pada zamannya yang menguasai bidang kajian ilmu agama Islam, sastra, falak, dan kesaktian. Mereka adalah Syekh Kuro, Syekh Nurjati, Syekh Bayanillah, Ki Gede Danuwarsi, Ki Gede Nagakumbang, dan Ki Gede Bango Cangak. Dakwah Islam mulai menyebar luas di daerah Cirebon, Kuningan, Majalengka, Indramayu, Subang, Sumedang, Purwakarta, Karawang, Priangan, Bogor, yang kemudian mengalir ke Banten. Wilayah Keraton Cirebon menjadi satu antara bagian utara dan selatan, antara Cirebon dan Banten. Kemudian ibu kota kerajaan Cirebon dipindahkan ke Lemah Wungkuk. Di sana lalu didirikan keraton baru yang dinamakan Keraton Pakungwati. Beberapa sumber setempat menyebut pendiri keraton Cirebon adalah Pangeran Cakrabuana. Namun, orang yang berhasil meningkatkan statusnya menjadi sebuah kesultanan adalah Syekh Syarif Hidayatullah, yang oleh Babat Cirebon dikatakan identik dengan Sunan Gunung Jati. Sumber ini juga mengatakan bahwa Sunan Gunung Jati adalah keponakan dan pengganti Pangeran Cakrabuana atau Mbah Kuwu Sangkan. Di depan makam sebelum memasuki gerbang ada bangunan bernama Palinggihan Ihsanul Kamil. Bangunan berwarna merah dan dikelilingi oleh pagar bercorak khas Islam di wilayah Cirebon. Itu merupakan tempat meditasi Mbah Kuwu Sangkan untuk berinteraksi dengan Tuhannya. Palinggihan sendiri berasal dari kata lunggu yang berarti duduk. Batur sedulur sekampung, demikian nama-nama Mbah Kuwu Sangkan. Saya yakin Anda memiliki pendapat yang berbeda. Oleh karena itu, jika ada perbedaan, silakan tulis di kolom komentar dengan bijak. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa bantu kami dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.